Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum itu kita bersama-sama satukan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh amat baik dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan yang indah Tuhan telah Kau berikan pada setiap kami pagi hari ini. Kami boleh datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami boleh datang Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau melawat setiap kami semua ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Biarlah setiap kami Tuhan yang mengalami sakit boleh diberi kesembuhan. Yang mengalami beban berat, Kau angkat setiap beban itu ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang letih lesu dan lemah, kiranya Engkau kuatkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami nanti boleh pulang dengan berkat yang luar biasa yang telah Engkau berikan atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, tiada yang lain. Sebab di dalam hadirat Tuhan kami boleh ya Tuhan menerima sukacita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Sungguh kami rindu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Alam semesta melukiskan
Sebab di dalam namamu ada kuasa Tuhan. Sebab di dalam namamu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mau lebih lagi memuji nama Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita memujikan hatiku percaya. Sebab cintamu padaku, Amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Haleluya. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami percaya Tuhan,
Engkau sudah melawat setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau selalu ada di dalam hati kami. Bahwa kami melekat di hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hanya kasih-Mu yang setia atas setiap kami. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin kami katakan Tuhan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu. Saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari jemaat saja katakan. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ada dalam setiap hati kami. Kau yang selalu ada dalam setiap keadaan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya. Mari bersama kita katakan,
Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Karena kami hari ini kembali disegarkan oleh Tuhan, kembali kami memperoleh kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kami bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan yang tidak berkekurangan sesuatu apapun. Kami bersama-sama Tuhan sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami memberikan diri kami agar supaya kasih karunia Tuhan itu semakin bekerja melimpah. Dan kami percaya Tuhan, melalui pujian yang kami persembahkan pada pagi hari ini, Tuhan, nama-Mu diagungkan tinggi, dan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semuanya. Berbicaralah kepada kami Tuhan secara khusus pada hari ini, agar kami boleh memperoleh pengetahuan yang benar saat kami datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami boleh berlaku bijak, berlaku benar, untuk kami Tuhan mengalami keselamatan kekal yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mohon kuasa urapan Roh Kudus turun bekerja atas kami, menaungi hidup kami, memenuhkan tubuh jiwa roh hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, memberkati akan sidang jemaat-Mu yang bersama-sama hadir pada hari ini dengan berkat urapan yang sama dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga, dan kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini masih belajar tentang tema kita di bulan Januari, yaitu ingatlah ada hari Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan hari-hari ini sudah menyatakan akan kehendak-Nya, dan kalau Bapak Ibu pelajari secara baik di dalam Alkitab yang kita miliki, tanda-tanda zaman tentang waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah banyak dan sudah semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, hari Minggu yang kemarin kita juga diingatkan melalui peristiwa kehidupan Salomo, yaitu bercerita tentang jangan sampai membuat Tuhan murka. Ya, kenapa Tuhan sampai murka? Kalau kita belajar dari kehidupan Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 11, hati Salomo yang awalnya memiliki satu sikap hati yang benar, dia seorang yang tadinya takut akan Tuhan, tetapi karena satu kesuksesan kehidupan membuat Salomo menjadi lupa bahwa hidup yang dimiliki adalah anugerah. Sehingga dari peristiwa itulah sikap hati Salomo mulai tidak beres. Dia mulai berpaling daripada Tuhan, kemudian hatinya mulai merasa tidak pernah puas, dan yang paling parah adalah dia menista Tuhan. Kenapa? Dia mulai berpaling dan berdoa menyembah Allah-Allah yang lain. Nah, sampai pada akhirnya kehidupan Raja Salomo, kerajaannya menjadi porak-poranda. Tuhan mengizinkan adanya musuh yang pada akhirnya membuat kehancuran seluruh kerajaannya ini. Nah, kemudian pada hari Rabu yang kemarin kita berbicara tentang jangan sampai membuat celaka atas diri sendiri. Ya, hari itu para imam dikecam oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka selalu menyalah-nyalahkan Tuhan. Nah, yang sampai pada akhirnya Tuhan selalu berkata kepada mereka semua yang tidak pernah puas, Tuhan berkata, celakalah kamu, dan celakalah kamu. Nah, kalau Tuhan sampai memberikan sebuah perkataan celaka, kita harus perlu berhati-hati. Kenapa demikian? Karena apa yang Tuhan katakan itu pasti bisa terjadi. Makanya pada pagi hari ini kita mau berbicara tentang bertobatlah selagi masih bernafas. Ya, kenapa saya berkata bertobat selagi masih bernafas? Kenapa tidak memberikan judul bertobat selagi masih hidup?
Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan itu memberikan kesempatan sampai detik yang terakhir. Ya, jadi ketika saudara dan saya masih diizinkan oleh Tuhan mempunyai nafas hidup, disitulah masih ada kesempatan. Nah, seperti halnya beberapa hari yang lalu saya melayani seorang orang yang lanjut usia, seorang pria. Ya, orang ini kondisinya sudah kritis karena orang ini kena penyakit kanker dan kemudian didiagnosa oleh dokter diabetesnya ini cukup tinggi. Kalau tidak keliru sampai 600 atau 700 seperti itu. Nah, sewaktu saya diminta oleh keluarganya untuk mendoakan, waktu saya datang ke ruangan HCU, ya kondisinya ini orang ini sudah di ventilator. Ya, dalam kondisi lemah, saya datang dengan kondisi saya melihat matanya ini cuma sedikit terbuka. Ya, di sini ada selang ventilator, kemudian ada alat-alat pendeteksi tentang tensi dan sebagainya. Nah, orang ini sangat sekali lemah. Anaknya yang perempuan saat itu kemudian mencoba membangunkan si ayah dengan berkata, "Pak." Kemudian si orang tua ini dengan sedikit mata yang mungkin saya bilang ngintip gitu ya, karena cuma membuka sedikit. Kemudian waktu dipanggil orang tua ini cuma gereng begitu, dia cuma kemudian dipanggil lagi, "Pak, doa ya." Kira-kira seperti itu. Nah, dari situasi yang sangat-sangat saya berkata tidak menguntungkan seperti itu, ketika orang tua ini mendengar doa tiba-tiba ada sesuatu yang cukup membuat orang ini kelihatan kembali ada semangat. Kemudian dia cuma gereng lagi, gitu. Kemudian kami berdoa. Nah, singkat cerita dalam doa kemudian selesai. Dan saya perhatikan selesai berdoa, orang yang tadinya kelihatan amat sangat lemah, tiba-tiba mulai muncul sebuah gairah. Nah, inilah Bapak Ibu, kenapa saya berkata bertobat selagi masih bernafas. Sekali lagi Tuhan masih terus memberikan kepada kita semuanya kesempatan. Nah, detik-detik inilah yang Tuhan mau sampaikan. Kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-30. Firman ini berkata, "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat." Jadi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan memberikan sebuah kesempatan kepada kita semuanya. Ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan tidak lagi memandang zaman kebodohan. Jadi kalau seandainya mungkin Bapak Ibu yang lalu pernah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan, mungkin kau melakukan perbuatan dosa, engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Tuhan berkata ini adalah zaman kebodohan. Ya, orang menyebutkan ini yang namanya zaman jahiliyah. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui dan perlu pahami bahwa Tuhan tidak lagi mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Sejahat apapun, sejelek apapun saudara, ketika saudara mau datang kepada Tuhan, Tuhan langsung hapus segala sesuatu yang buruk itu. Makanya dikatakan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, ada orang-orang tertentu berkata, "Pak, kalau saya nggak mau bertobat bagaimana? Pak, saya mau menikmati hidup seperti yang hari ini. Terus harus bagaimana?" Nah, Rasul Paulus memberikan jawaban dalam Roma pasal 2, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi bagi orang-orang yang berkata tidak mau bertobat, Rasul Paulus memberikan jawaban.
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi diri sendiri, bagaimana perbuatanmu. Jadi kalau perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, ayat 7 berkata, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Tuhan akan memberikan yang namanya upah, akan memberikan sesuatu yang baik untuk orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi terus kalau seandainya orang itu tadi tidak mau bertobat, terus bagaimana? Ayat 8 berkata, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Jadi Bapak Ibu, hari ini perlu ketahui, Tuhan itu akan murka, Tuhan itu akan sangat jengkel, geram kepada mereka yang egois. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih egois, Tuhan jelas tidak suka. Bapak Ibu yang masih mencari kepentingan diri sendiri, Tuhan itu geram. Nah apalagi kalau sampai kita tidak taat kepada kebenaran, kita lebih suka taat kepada kelaliman. Apa itu kelaliman? Kelaliman adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah semaunya sendiri. Lalim itu bisa juga arogan, diberitahu tidak mau. Nah yang paling celaka di dalam ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Jadi saudara perlu ingat, kalau seandainya kita masih egois, kita tidak peduli dengan keberadaan orang lain, Tuhan akan mengizinkan kepada kita yang namanya penderitaan dan kesesakan. Dua unsur ini akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Jadi peristiwa ini pasti akan sungguh terjadi kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk bertobat. Nah kenapa Rasul Paulus ini memberikan surat Roma ini kepada sidang jemaat di Roma? Karena hari itu Rasul Paulus melihat bahwa orang-orang di Roma yang saat itu sudah menjadi pengikut Kristus, yang katanya sungguh-sungguh sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka masih punya pola hidup yang lama. Apa pola hidup mereka yang lama? Salah satunya judi. Ya kalau zaman hari ini mungkin disebutnya dengan apa? Judol, judi online. Terus di antara mereka tuh masih suka yang namanya penyembahan-penyembahan kepada Allah lain. Terus apalagi? Mereka juga masih suka, dalam bahasa Alkitab disebutkan apa? Meribakan uang. Nah orang-orang yang melakukan tindakan yang seperti ini, mereka kenapa masih tetap nekat melakukan itu? Nah ini yang paling celaka Bapak Ibu. Apa itu? Mereka punya kultur, mereka punya budaya karena dahulu mereka menyembah nenek moyang berkaitan dengan dewi-dewi, dewa-dewa. Ya ada Zeus, ada Dewi Diana, ada Artemis. Nah pengajaran-pengajaran yang seperti ini ternyata mereka memberikan pengajaran ada yang namanya reinkarnasi. Mereka menceritakan tentang adanya kehidupan kembali. Nah Rasul Paulus dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 27 berkata demikian. Yuk mungkin kita akan baca bersama-sama, mungkin tolong bisa dibantu. Ibrani 9 ayat 27, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, hidup kita sekali, mati juga sekali. Nah kalau sampai masih ada orang-orang yang berpikir bahwa ada kehidupan berikutnya, ada orang yang berpikir, oh nanti kalau aku mati, aku masih bisa melakukan penjelmaan kembali. Bapak Ibu saya beritahu, itu adalah salah satu tipu dayanya iblis
untuk menjadikan supaya kita tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan. Ya, ditetapkan itu pasti. Mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Makanya bagi kita semua yang masih menganggap remeh, bahwa seolah-olah, dengan kekuatan, dengan keuanganku, aku bisa lakukan ini dan itu, yang seolah-olah kita ini mampu menyelamatkan diri kita. Tuhan ingatkan, kita manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi begitu Anda salah langkah, hidupmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, engkau bisa menjadi orang yang terlambat. Makanya hari ini saya memberikan tujuan firman Tuhan, jangan sampai terlambat karena ada hukuman yang mengerikan. Ya, saya sengaja memberikan gambar, sebelah kiri itu adalah gambar menuju neraka, yang sebelah kanan adalah gambar untuk menuju surga. Ya Bapak Ibu, perhatikan gambar ini dengan seksama. Untuk menuju surga, itu seperti yang firman Tuhan katakan, jalannya sempit. Tetapi untuk menuju neraka, jalannya lebar. Ya makanya kalau saudara mungkin masih ingat, pernah ingat, Anda yang dahulu pada waktu tahun 70-an, ya pernah ikut sekolah minggu, ada lagu sekolah minggu yang berkata atau berbunyi begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, boleh kau pilih yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup abadi. Cari apa di dalam dunia? Dunia ini pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Tapi lihat Bapak Ibu, faktanya orang untuk mencari Tuhan itu banyak yang tidak mau. Ya apalagi kalau kita hari ini hidup di dalam zaman milenial. Bapak Ibu perlu ketahui, mungkin Bapak Ibu, khotbah-khotbah seperti yang saya sampaikan ini hampir tidak ada peminat. Kenapa? Karena mereka berpikir, ke gereja yang diceritakan cuma masalah mati. Ke gereja yang diceritakan cuma masalah penderitaan. Ke gereja yang diceritakan hanya masalah kesengsaraan. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa inilah kehidupan kita di dunia, dan sampai pada akhirnya kita nanti pasti mati. Nah, kita sebentar akan bersama-sama belajar dari eksposisi Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, di sini diceritakan bahwa ada seorang yang kaya, tetapi pada waktu di mana orang kaya ini kemudian mati, disitulah terjadi yang namanya penyesalan. Dan penyesalan yang dialami oleh orang kaya ini terlambat. Kenapa? Sudah tidak bisa lagi kembali ke dalam dunia. Nah, amat sangat mengerikan sekali kalau seandainya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah kerap kali mendengar perkataan firman Tuhan, tapi ternyata kita menganggap sepele, kita masih menganggap bosan dengan firman-firman seperti tadi yang saya sampaikan. Kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya juga bisa terlambat. Nah, kita akan melihat dalam pembacaan Lukas pasal 16 ayat 24 sampai dengan ayat 25, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini berkata, lalu orang kaya itu berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan,
dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat-ayat ini saya sempat berpikir, apa sih salahnya kehidupan orang kaya saat itu? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk menjadi kaya itu tidak salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi kaya, menjadi diberkati, itu saya berkata harus. Cuma yang menjadi masalah ketika kita sudah kaya, kita diberkati oleh Tuhan, ada banyak sekali orang-orang yang melupakan Tuhan, yang kemudian mulai tidak melakukan kehendak Tuhan. Contohnya seperti orang kaya yang dituliskan dalam Injil Lukas. Orang kaya ini namanya tidak disebut, tetapi orang miskin yang saat itu juga mengalami kematian, namanya disebut oleh Tuhan. Apa yang menjadi problem kok orang kaya ini tiba-tiba harus mengalami neraka? Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar kenapa kita sebagai pendengar hari ini kita perlu yang namanya pertobatan. Perlunya kita bertobat selagi kita ini masih punya nafas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari secara baik, orang kaya ini sebenarnya tidak disebutkan sebagai orang kaya yang jahat, tidak disebutkan seperti itu. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa sekali lagi orang kaya ini kok sampai masuk dalam penderitaan kekal, yaitu neraka? Ya, di sini sengaja saya berikan gambar tentang orang yang masuk neraka. Kemudian orang ini sedang berusaha untuk bisa naik ke atas karena apa? Mereka tidak tahan dengan yang namanya penderitaan. Ya, konon katanya neraka itu ada di dalam perut bumi yang paling dalam. Surga itu ada yang di atas. Makanya firman ini berkata bahwa orang kaya yang sedang mengalami penderitaan dalam api kekal itu melihatnya ke atas dan berseru kepada Bapak Abraham yang saat itu sudah memangku si Lazarus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan secara baik. Kenapa orang kaya ini menjadi bermasalah di hadapan Tuhan? Nah, kita yang hari ini masih mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang perlu kita pelajari? Pertobatan seperti apa yang harus kita lakukan selagi kita ini masih bernafas? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk berempati. Ya, saudara mungkin akan bertanya, Pak, empati dengan simpati itu bedanya apa? Kalau simpati, Bapak Ibu, mempunyai arti kata merasa kasihan atau iba terhadap kesusahan orang lain tanpa merasakan emosi daripada yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu melihat ada orang susah, Anda hanya cuma berkata, ih kasihan ya, itu simpati. Kemudian kalau Anda berkata, ih orang itu mengibakan ya, itu simpati. Kenapa disebut simpati? Karena Anda tidak terlibat dengan emosi orang itu. Atau mungkin suatu hari Anda sedang layat, kemudian memberikan salam kepada orang yang sedang berduka cita. Kita hanya berkata, turut bersimpati ya, turut berduka cita. Tapi Anda sedang tidak merasakan bagaimana perasaan orang itu yang paling dalam itu seperti apa. Itu simpati. Nah, berempati artinya adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, merasakan pikiran orang lain, seolah-olah kita berada pada posisi mereka secara menyeluruh. Jadi waktu saudara melihat ada orang yang ditinggal mati oleh bapak dan ibunya, Anda datang kepada orang itu, Anda bisa merasakan, Anda bisa memikirkan, ih orang ini benar-benar sedih. Nah, salah satu contoh orang berempati itu seperti apa? Orang itu memberikan penghiburan kepada teman yang susah. Ya, memberikan kata-kata yang menghibur. Kemudian yang kedua apa? Membantu orang yang perlu dibantu.
Yang ketiga adalah menawarkan dukungan secara psikologis. Jadi kalau orang berempati, ya pasti orang itu memberikan penghiburannya itu lebih. Jadi tidak hanya cuma sekedar datang, layat 10 menit habis itu pulang. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu tidak mau layat, cuma hanya kirim WA. Turut berduka cita, turut bersimpati. Anda tidak merasakan apa-apa. Tapi orang berempati, Anda bisa datang ke rumah orang itu, mungkin duduk berjam-jam, mau memberikan kata-kata penghiburan, memberikan bantuan secara mungkin moral, material, itu diberikan secara lugas, dan yang paling istimewa ketika Anda bisa memberikan tawaran. Apa itu? Apa yang bisa saya bantu? Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata orang kaya ini tidak mempunyai rasa empati. Kepada siapa? Kepada Lazarus yang hari itu miskin. Makanya di sini saya tuliskan, si orang kaya yang tidak disebutkan namanya di hadapan Tuhan, dia adalah seorang yang egois. Dia menyalahgunakan kepercayaan Tuhan untuk memuaskan diri sendiri. Tidak memperdulikan orang lain, tidak memiliki belas kasihan. Ya ini saya tuliskan tak berempati. Nah di akhir hidupnya penderitaan kekal menyambutnya. Dan saya katakan di sini, ini adalah kengerian bagi kita semua yang masih bernafas. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini merasa bahwa oh kekayaan yang aku miliki, oh harta yang aku miliki, itu adalah hak pribadiku, aku nggak perlu ngurus orang lain. Mulai pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Pemikiran ini adalah pemikiran orang yang egois. Dan hari ini kita diberitahu oleh Tuhan, kalau seandainya kita ini tidak memperhatikan orang lain, kita tidak pernah mau memberikan bantuan kepada orang lain, kita tidak pernah berbelas kasihan kepada orang lain. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah dosa. Nah banyak orang di antara kita melakukan seperti itu. Tapi lihat, ada banyak sekali orang-orang yang tidak merasa bersalah. Nah kita akan lihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita perhatikan bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Ibu perhatikan secara baik. Di sini tidak disebutkan orang kaya ini adalah orang yang jahat, tidak. Orang kaya di sini bukan disebutkan sebagai orang kaya yang sadis, juga tidak. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa orang kaya ini kok sampai masuk dalam penderitaan kekal yang disebut dengan neraka? Nah, saya membaca dalam beberapa tafsir, ternyata perkataan bahwa seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus itu mempunyai sebuah pengertian orang ini ningrat. Anda tahu orang ningrat? Orang ningrat itu orang yang eksklusif. Tidak pernah mau kumpul dengan orang. Karena apa? Merasa bahwa harga dirinya itu lebih dari rata-rata orang. Itu ningrat. Nah ini digambarkan dengan berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya jubah ungu dalam kehidupan pada waktu Yesus itu ada. Jubah ungu itu adalah kain yang mahal. Kainnya para imam besar. Kemudian kain halus itu terbuat dari lenan. Harganya juga amat sangat mahal. Nah yang celaka Bapak Ibu, firman ini berkata orang kaya itu setiap hari
bersukaria dalam kemewahan. Jadi bersukaria dalam kemewahan mempunyai arti apa? Setiap hari hidupnya hura-hura. Ya kalau zaman sekarang mungkin nongkrong di kafe, setiap hari berpesta pora. Ya hari-hari ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada banyak orang yang hobinya apa? Nari-nari. Ya maaf kata ya Bapak Ibu, usia sudah tua, usia mungkin sudah 70-an, bukannya mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan berdoa, tetapi justru malah orang ini malah melakukan hal-hal yang sudah tidak pantas dilakukan. Loh memang hal yang seperti ini tidak keliru Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan memperhatikan kehidupan orang kaya ini, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini yang namanya apa? Lupa dengan kodratnya. Anda mungkin akan bertanya kepada saya, Pak, ukuran kaya itu seberapa sih Pak? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kaya itu enggak ada ukurannya. Ada orang yang hari ini mungkin punya mobil 1 unit, orang itu bisa saja berkata aku kaya. Ada orang yang mungkin hari ini sudah pakai naik Lamborghini, tapi masih merasa bahwa aku belum kaya. Ya saya pernah punya teman yang usianya jauh di atas saya, hari itu saya masih muda, masih berkisar umur 30-an sekian. Ya dia orang yang cukup bijak, kalau diajak ngomong juga perkataan-perkataannya enak. Suatu hari saya bertanya kepada orang ini, Om, kalau menurut Om standar seorang yang kaya itu seperti apa? Orang ini tidak langsung menjawab tetapi malah balik bertanya kepada saya. Dia ngomong begini kepada saya, Rif, di rumahmu ada gula enggak? Ada. Kopi? Ada. Teh? Ada. Sirup? Ada. Beras? Ada. Orang ini tiba-tiba berkata kepada saya, berarti kamu kaya. Saya langsung bilang, loh kok bisa standar seperti itu kaya? Dia bilang, ada orang di dalam rumah, seperti apa yang tadi saya sampaikan tentang gula, sirup, kopi dan sejenisnya, belum tentu mereka tuh punya. Makanya kalau hari ini Anda masih punya barang-barang itu, berarti Anda kaya. Ya, kaya enggak? Kaya. Kenapa Anda masih bisa menikmati? Nah, ada orang-orang yang punya, katakanlah mungkin pangan. Dimintai tetangga bantuan, kadang mereka nolak. Mereka berpikir apa? Oh, ini untuk persediaan hidupku. Nah ini Bapak Ibu yang bisa membuat celaka. Nah sekarang bagi kita yang semuanya memiliki segala sesuatu hal berkaitan dengan kekayaan materi, kalau seandainya kita tidak mau untuk belajar berempati terus bagaimana? Nah ini Salomo sebagai seorang raja, dia berkata dalam Amsal 13 ayat yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Bapak Ibu bisa memahami enggak perkataan Salomo dalam Amsal 13 ayat 8? Saya akan jelaskan begini Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia hidup diberi kekayaan, Tuhan berkata, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tebusan nyawa bagi orang kaya. Loh kenapa demikian? Iya. Disebutkan sebagai tebusan karena apa? Orang kaya itu selalu memiliki yang namanya perasaan takut. Jadi semakin Anda kaya, perasaan takutmu itu semakin menjadi-jadi. Ya salah satu contoh,
Orang biasa tidak bisa tidur itu biasa. Tapi buat orang kaya tidak bisa tidur itu masalah. Terus apa lagi? Sakit perut sedikit, takutnya minta ampun. Buat orang miskin, sakit perut itu biasa. Orang kaya melihat anaknya mungkin sakit mata, bingungnya minta ampun. Itu yang firman Tuhan katakan, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Jadi ketika Anda kaya, Anda mulai terikat dengan sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Kekayaanmu itu sebagai tebusan. Tetapi orang miskin tidak akan pernah mendengar ancaman dalam sebuah pengertian. Orang miskin itu tidak pernah takut kepada apapun. Ya contoh ini contoh Bapak Ibu. Orang miskin kalau suruh makan durian, berani. Habis durian minum Coca-Cola, berani. Tapi coba Bapak Ibu yang hari ini sudah cukup kaya-kaya, coba ditawari durian, ditawari Coca-Cola, habis itu sate kambing, berani? Saya menyebutkan 3 nama ini aja, saudara sudah mulai mengkorok, mengkirik. Kenapa? Wih, ora melu-melu. Tapi coba Anda tawarkan kepada orang-orang biasa. Diberi tawaran coba. Ngambing yuk, mangkat. Duren, mangkat. Tapi yang kaya-kaya begitu ditawari ngambing yuk, tensi tinggi. Duren yuk, ora wani, gula darah tinggi. Lah terus kalau sudah seperti itu apa artinya engkau memiliki kekayaan? Ini yang firman Tuhan katakan, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Nah, orang kaya yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, orang ini sama sekali tidak punya belas kasihan apapun. Makanya Tuhan berkata dalam Injil Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini cukup kencang dengan duit saudara, waktu Anda membaca ayat ini, wah kalau begitu mulai hari ini aku sudah tidak usah memberikan korban persembahan kepada gereja. Anda akan menjadi semakin orang yang semakin salah di hadapan Tuhan. Loh Pak, terus artinya ayat ini berbicaranya bagaimana? Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi, kepada orang Taurat, yang hari itu juga tidak memiliki belas kasihan. Tuhan berkatanya apa? Pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan itu seperti apa? Peduli kepada orang. Makanya Tuhan suatu hari pernah memberikan contoh yang menjadikan ayat ini adalah ayat yang terkenal tentang cerita Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Tuhan menceritakannya bagaimana? Hari itu ada seorang yang dirampok. Ada seorang yang sedang terluka. Lewatlah seorang imam. Tetapi imam itu hanya berlalu begitu saja. Kemudian yang kedua, datanglah seorang Lewi. Orang Lewi pun ini kan juga golongan imam. Ini pun juga pergi begitu saja, tanpa memberikan rasa peduli. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, orang Samaria itu adalah orang pinggiran, orang yang tidak diberi harga oleh orang-orang Israel zaman waktu itu. Tetapi justru orang Samaria ini malah memberikan bantuan kepada orang yang dirampok. Orang itu dibersihkan, diangkat, dimasukkan dalam sebuah penginapan, penginapannya diberi uang, kemudian orang Samaria ini masih berkata, kalau uang ini ternyata kurang untuk pengobatan orang yang lagi dirampok, nanti kalau aku lewat tempat ini kamu tak bayar.
Kemudian Tuhan hari itu bertanya, kira-kira dari 3 orang ini yang paling berkenan di hadapan Allah itu siapa? Orang serentak menjawab, orang Samaria. Jadi lebih baik Anda menjadi orang yang kelihatannya terpinggirkan, tetapi Anda mempunyai belas kasihan di hadapan Tuhan. Daripada Anda kelihatannya rohani seperti imam, kelihatan rohani seperti orang Lewi, tapi Anda tidak pernah mau membantu orang-orang yang ada di sekitar. Saya berkata itu percuma Bapak Ibu. Ini yang sedang dikecam oleh Tuhan sehingga cerita ini muncul, dan pada akhirnya apa? Orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16 harus masuk penderitaan kekal. Itulah sebabnya hari ini kita yang masih bernafas, kita diajar oleh Tuhan untuk mencoba belajar berempati. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertobatan apa yang perlu dilakukan selagi masih bernafas? Yang Tuhan inginkan yang kedua adalah belajar untuk membuka telinga. Ya Bapak Ibu pasti seringkali mendengar ada orang lagi susah, ada orang yang butuh bantuan. Anda tahu, tapi justru Anda itu malah menutup telingamu. Anda tidak mau dengar. Makanya di sini saya memberikan tulisan buat kita yang masih diberi kesempatan bernafas. Yuk belajar membuka telinga, ya secara khusus telinga rohani kita, untuk saling memperhatikan dan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kenapa? Karena dengan itu kita sedang memiutangi Tuhan. Ya Bapak Ibu bisa lihat gambar yang saya tampilkan ini adalah gambarnya Bunda Teresa di Kalkuta. Dia orang barat, dia ngurus orang-orang miskin di India. Semua orang dipeluk, semua orang diopeni, semua orang itu diberi belas kasihannya. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu, Bunda Maria ini menjadi seorang ibu yang amat sangat terkenal. Kenapa? Dirinya itu mewakilkan Yesus di atas dunia. Dan tentu secara otomatis Bunda Maria ini sedang memberikan piutang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di antara kita tiba-tiba memberikan bantuan kepada orang yang sedang tidak mampu. Orang yang jelas sedang membutuhkan bantuan. Anda berani membantu orang itu, artinya apa? Anda sedang memiutangi Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang amat sangat kaya. Tetapi kita yang sederhana ini kok bisa memiutangi Tuhan? Terus caranya bagaimana? Bapak Ibu perhatikan dalam Amsal 21 ayat yang ke-13. Yaitu saya salah tulis, harusnya ayat 13 bukan ayat 31, dikatakan demikian. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui kalau sampai kita masa bodoh, kita tidak memperhatikan orang-orang yang hari ini perlu kita bantu, kita tutup telinga kita, suatu hari Bapak Ibu, kita pasti akan mengalami yang namanya problem, yang namanya kelemahan. Termasuk orang kaya yang tidak disebutkan namanya. Dia berseru-seru kepada Bapak Abraham. Firman ini memberikan jawaban. Siapa menutup telinganya bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah sekarang kita lihat perbandingannya dalam Lukas pasal 16, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Tolong dibacakan. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 25. Kita perhatikan bersama-sama. Begini firman Tuhan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Iya. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Hari itu firman Tuhan berkata, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, posisinya di mana? Di dalam surga. Kemudian firman Tuhan juga mencatat orang kaya itu juga mati. Tapi lihat, orang kaya yang mati ini, firman ini mengatakan lalu dikubur. Sesudah dikubur, orang ini kemana? Ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Seperti gambar yang tadi Bapak Ibu. Di dalam neraka orang ini menggapai-gapai. Pada waktu sedang menggapai-gapai, dalam ayat 24 dikatakan apa? Lalu orang kaya itu berseru. Katanya, ya saya membayangkan kalau ini didramatisir seperti apa. Orang kaya ini berseru kepada Bapak Abraham itu dengan apa? Teriakan yang mungkin paling mengenaskan. Paling tidak dia berkata, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Bapak Ibu membayangkan enggak, ada orang kaya kepingin minum aqua seperti ini loh, tapi tidak bisa. Dulu sewaktu hidup, segala sesuatu yang mahal dinikmati. Tapi sekarang hanya untuk setetes air aqua ini loh Bapak Ibu. Kalau saya teteskan ke mulut saya ini loh, wah enaknya minta ampun. Bapak Ibu bisa bayangkan itu? Betapa menderitanya orang kaya ini yang di dalam neraka. Abraham memberikan sebuah jawaban kepada orang kaya ini. "Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Coba kalau Bapak Ibu bayangkan seperti ini. Anda hari ini masih mau menutup telingamu untuk memberikan bantuan kepada orang yang perlu dibantu? Ya termasuk saya mau katakan kepada Bapak Ibu, gereja itu perlu didukung oleh Bapak Ibu. Gereja tidak akan pernah bisa bergerak kalau jemaatnya sendiri tidak memberikan dukungan secara penuh. Bagaimana gereja bisa menjangkau jiwa? Bagaimana gereja itu bisa menyelamatkan orang lain ketika kita hampir tidak punya kepedulian? Ya kadang-kadang kita mungkin hanya memberikan sebuah iming-iming yang menggiurkan, tapi itu hanya janji surga. Secara fakta hampir kita tidak memberikan kontribusi apapun ke dalam gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, kita yang hari ini diberkati oleh Tuhan. Saya sering kali menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa berkat yang kita miliki itu adalah titipan. Tuhan adalah Tuhan kita, kita yang sedang diberkati, kita adalah bendahara. Jadi ketika Tuhan kita memperkatakan kepada bendahara, beri, harusnya kita berani memberi. Tapi lihat, kerap kali kita justru malah melakukan hal yang tidak sesuai. Jadi kalau firman Tuhan sampai berkata, Tuhan itu murka, Tuhan itu geram. Kenapa? Kita tidak bertobat. Makanya dalam Amsal 19 ayat 17 firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah,
Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya berkata bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau seandainya Anda semuanya memiliki segala sesuatu yang Anda bisa berikan untuk Tuhan, Anda sedang memiutangi Tuhan. Bantulah orang-orang yang hari ini perlu dibantu. Amin. Tapi lihat, kadang-kadang kita tetap aja masa bodoh. Makanya hal yang kedua ini sangat penting Bapak Ibu, belajar untuk membuka telinga. Dan yang terakhir, pertobatan apa yang perlu dilakukan selagi masih bernafas. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus mau belajar benar untuk bisa meyakinkan orang lain. Kita di dunia kadang hidup kita tidak benar. Kita mungkin sedang mengajak orang lain untuk datang kepada Tuhan, tetapi kita kadang-kadang tidak datang kepada Tuhan. Engkau mengatakan yuk datang ke gereja, tapi kamu sendiri juga tidak ibadah. Engkau seringkali berkata yuk beribadah kepada Tuhan, tapi engkau sendiri sering bolos. Bagaimana orang lain itu bisa yakin dengan perkataanmu? Nah, orang kaya ini kemudian menjadi amat sangat menyesal. Kenapa? Saya tuliskan, si orang kaya menyesal karena selama hidupnya disia-siakan untuk memuaskan dagingnya. Ya setiap hari pesta, setiap hari dia melakukan hedonisme. Dia kaya secara materi tetapi dia ternyata miskin dalam roh. Apa tanda orang yang miskin dalam roh? Tidak mau doa. Orang yang miskin dalam roh tidak pernah mau membaca Alkitab. Orang yang miskin dalam roh meskipun kaya dalam materi, orang itu malas datang ibadah. Ibadah itu hanya cuma sebatas liturgi. Dan yang paling celaka kalau orang itu menganggap kebenaran Allah itu hanya dongeng. Ya saya berani pastikan bahwa orang kaya itu menganggap cerita dalam Alkitab adalah isapan jempol. Hanya menakut-nakuti. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat, saat dia menghadapi yang namanya kematian, kemudian dia masuk dalam penderitaan kekal, semuanya terlambat. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar benar untuk meyakinkan orang lain? Karena apa? Orang kaya ini pada akhirnya sungguh amat sangat menyesal bahwa ternyata yang namanya neraka, yang namanya surga itu ada. Dan Bapak Ibu sekarang perhatikan ayat 26 sampai ayat 31, ini yang terakhir. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dalam ayat 31 ini siapa yang dimaksudkan bangkit dari antara orang mati? Yesus. Sampai hari ini Bapak Ibu, Yesus yang pernah bangkit dari antara orang mati, itu pun tidak bisa menjadikan orang-orang yang hari ini belum percaya kepada Tuhan mau yakin. Apalagi kok cuma orang kaya yang tanpa status. Nah yang saya mau sampaikan Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-27. Orang kaya ini menyesal. Kenapa? Dulu waktu dia masih hidup,
Dia tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Sesudah dia mati baru tahu bahwa apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran. Makanya ayat ini berkata, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Abraham menjawab, tidak bisa. Ada jurang yang terbentang, yang tidak bisa lagi terseberangi. Kenapa? Dunianya surga dengan dunianya neraka itu beda. Termasuk kita yang hidup, dunianya orang mati dan dunianya orang hidup itu beda. Peringatan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Kita yang hari ini masih hidup, kita punya yang namanya Alkitab. Saya dahulu sebelum ditangkap oleh Tuhan, saya juga meragukan Alkitab. Tetapi suatu hari ketika saya sudah mulai ditangkap oleh Tuhan, saya mulai melihat apa yang Tuhan ceritakan di dalam Alkitab. Saya detik itu mulai menjadi percaya dan pada akhirnya saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sedang tidak percaya dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya memastikan kepada Bapak Ibu, saya ini loh, orang yang pernah dibawa oleh Tuhan untuk bisa melihat neraka. Pernah dibawa oleh Tuhan untuk melihat surga. Pernah dibawa oleh Tuhan untuk melihat zaman nabi-nabi. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, apa yang saya saksikan, kenapa hari ini saya bisa menyerahkan hidup menjadi seorang hamba Tuhan? Karena apa? Saya detik itu dibawa oleh Tuhan melihat neraka. Kalau Bapak Ibu saya beri cerita tentang neraka, betapa amat sangat mengerikannya. Kenapa? Hari itu saya melihat Bapak Ibu, yang pertama, ini awal pertama. Hari itu saya dibawa oleh Tuhan melihat ke depan pintu neraka, itu yang pertama. Itu terjadinya sekitar tahun 99. Saya ingat tangan saya itu dipegang oleh Tuhan, kemudian dituntun. Ketika sudah mulai dituntun, saya seolah-olah kayak naik sesuatu yang hari itu saya lihat ini seperti kepak sayap. Dalam pandangan saya tuh saya melihatnya begini loh, blub, blub, blub. Dan sayap ini besarnya minta ampun. Dan ketika hari itu saya mulai mendekati pintu neraka, saya mulai berteriak dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan memberikan jawaban, itu pintu neraka. Dari jauh Bapak Ibu, panasnya tuh minta ampun. Kemudian detik itu saya mulai sadar, saya normal lagi. Beberapa bulan kemudian, saya dibawa masuk oleh Tuhan itu masuk dalam neraka. Apa yang saya lihat? Hari itu saya melihat ada orang yang sedang dirajam dengan batu. Bukan batu biasa tapi batu api. Saya tidak tahu batu itu keluarnya dari mana, tetapi yang saya tahu itu seperti orang bermain tenis bola tenis, itu kayak dilontarkan. Tapi ini yang keluar adalah batu api. Jadi begitu dilempar kena orangnya, das! Orang itu kena, mati, bangkit lagi, kena batu rajam lagi, mati lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Terus apa lagi? Saya melihat orang disate, ya pakai besi yang amat sangat panjang, besarnya besi kira-kira sekian, membara merah, tiba-tiba anus orang itu ditusuk dari belakang sampai tembus kepala. Orang yang mengalami itu semuanya berteriak. Mereka mengalami yang namanya sakit, tapi semuanya terlambat. Saya kemudian dibawa lagi masuk ke dalam neraka untuk melihat apa? Sesuatu yang sama, hal yang mengerikan. Orang terbakar, orang menjerit, berteriak minta tolong, tapi sudah terlambat. Tapi ketika saya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat yang namanya surga, saya tahu, baru percaya, surga itu betapa sangat indahnya, sulit untuk diceritakan dengan mulut, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.
Nah, ketika saya mengalami peristiwa seperti itu, Bapak Ibu, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus melihat itu semuanya? Berhari-hari saya mencoba bertanya kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan memberikan jawaban, sebarkan undangan. Saya mulai berpikir, kenapa ya kok cerita tentang surga dan neraka itu harus berupa sebarkan undangan. Saya mencoba belajar kenapa itu. Ternyata yang Tuhan sedang maksudkan adalah beritakan apa yang saya lihat. Termasuk di dalam Alkitab yang kita miliki, cerita surga neraka itu cukup lengkap. Secara khusus dalam kitab Nabi Yesaya pasal 66 dikatakan apa? Ulatnya tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam, dan itu merupakan sebuah kengerian bagi orang yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih mempertanyakan ini benar atau enggak, orang kaya yang pada akhirnya masuk ke dalam neraka, detik itu baru percaya ketika dia sudah mati. Dan Bapak Abraham dalam ayat 29 cuma berkata, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Hari ini saya sedang mengajak Bapak Ibu, yakin dan percayalah bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sampai hari ini masih berpikir bahwa ini cuma dongeng, ini cuma isapan jempol, Anda harus yakin waktu Tuhan adalah waktu yang pasti akan terjadi. Tuhan pasti akan datang segera untuk yang kedua kali. Kenapa kita harus mendengarkan perkataan firman Tuhan pada hari ini? Karena Tuhan ingin jangan sampai kita terlambat. Dia memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang baik, sebuah kesempatan yang luar biasa untuk supaya apa? Kita bisa mendiami surga yang kekal. Ya Bapak Ibu semuanya, saya punya satu pengharapan. Yuk kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mulai hari ini belajarlah untuk bisa lebih peduli kepada orang lain. Jangan sampai hidupmu itu egois untuk dirimu sendiri. Kenapa demikian? Apa yang kau punya hari ini, itu adalah titipan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, kita hanyalah bendahara. Ketika Tuhan berkatakan supaya kita harus membantu orang, bantulah. Itulah yang akan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Dan Tuhan pasti akan membalaskan berkali lipat dari apa yang ditabur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah mendengar sabda-Mu, dan kami bersyukur Tuhan melalui berita kebenaran perkataan firman Tuhan pada hari ini. Engkau sedang memberikan kepada kami sebuah kesempatan yang baik, agar kami datang kepada Tuhan untuk bertobat. Selagi masih ada nafas di dalam diri kami, kami tahu Tuhan waktu-Mu adalah waktu yang singkat. Kalau Engkau menyampaikan ini semuanya kepada kami di hari ini, kami mempercayai Engkau sedang berusaha membawa kami di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan kehidupan. Sehingga sampai pada waktunya Tuhan, kami dipanggil pulang. Kami mendapatkan tempat yang layak di dalam kerajaan surga. Engkau tidak menginginkan kami mengalami yang namanya binasa. Tetapi melalui kesempatan yang indah, kesempatan yang baik, Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami semuanya secara khusus untuk kami lebih mempedulikan orang lain. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, tetapi kami boleh memiliki hati yang mengasihi, hati yang memperhatikan kepada orang-orang yang perlu ditolong. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membalaskan segala sesuatu dengan kebaikan-kebaikan untuk kami. Bukan hanya untuk kami saja Tuhan, tetapi juga untuk keturunan kami semuanya. Dan karena itu Tuhan, tolong kami semuanya dimampukan, dipisahkan, sehingga kami memiliki hati seperti Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan akan menjadikan kami berkenan. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.